Seperti yang Prof katakan, Prof Mahfud seakan-akan berjuang berjalan sendirian. Kalau melihat kemudian jalannya rapat tersebut, kemudian dari hari ke hari ini perkembangan kasusnya seperti apa, apakah Prof Isfandi dan juga rekan-rekan semuanya ini melihat ada potensi akan ada upaya untuk menjaga langkah Prof Mahfud untuk bisa menguak titik terang ini semua, sehingga kemudian rekan-rekan dari Prof, juga Prof sendiri tentunya, ini sampai harus bersatu untuk membuat petisi seperti itu, Prof? Iya, kita kan melihat beberapa kasus, tidak banyak kasus besar seperti ini selesai hingga tuntas ya. Dan kami berpikir melihat dari angkanya, melihat dari momentumnya ini menjelang sebutlah pemilu, tentu pasti akan banyak aktor, banyak pihak, banyak modus yang kalau memang benar nanti TPPU itu bagian dari korupsi atau bagian dari penggelapan pajak, karena banyaknya pihak yang terlibat, karena jumlah angka yang diduga juga besar, kami berpikir tentu tidak mudah membongkar ini secara lebih terbuka hingga tuntas. Disinilah sebenarnya semua elemen harus bersatu, menjadikan ini sebagai momentum untuk bersih-bersih, agar pemilu nanti juga berjalan dengan cukup bersih. Kan itu salah satu bagian dari agenda besar kita, bagaimana menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Nah, Pak Mahfud tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri, publik harus mendukungnya, dan kami menginisiasi dari kampus, dari perguruan tinggi, untuk mengajak publik bersama-sama yang peduli dengan masa depan bangsa ini untuk ayo kita beri dukungan moral dalam berbagai bentuk dan ekspresinya secara bertanggung jawab. Baik, Prof, langkah berikutnya setelah kemudian membuat petisi, adakah kemudian hal-hal lain yang direncanakan oleh Prof Isfandi dan juga rekan-rekan? Kami rasa lembaga-lembaga negara resmi harus mendengar ya suara-suara kebenaran ini. Kami seperti orang awam pada umumnya sebenarnya orang-orang yang rindu kebenaran ditegakkan, dan salut, kagum pada orang yang berani menyuarakan kebenaran, dan Pak Mahfud salah satu orang yang menurut kami penyelenggara negara yang cukup berani ya mengungkap kebenaran ini, walaupun kebenaran hukum nanti akan dibuktikan lewat proses-proses hukum, tapi bagi kami ini harus didengar, sebab masyarakat sudah mulai bergerak, kawan-kawan dari perguruan tinggi. Terhitung ya Mbak, hingga malam ini ada sekitar 349 guru besar dan doktor sebenarnya ya, 150 guru besar, sisanya ada doktor dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan perguruan tinggi Indonesia yang menandatangani petisi itu, dan ini tidak main-main sebenarnya. Setidaknya kami berharap mungkin langkah-langkah awal Komisi 3 bisa membentuk panitia khusus atau pansus yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama dari perguruan tinggi Mbak, yang cukup peduli dengan isu-isu ini.